Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil gawi sultanuhu al-wadahi burhanuhu al-maqsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'aqd wa tanfarij bihil kurab. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhil arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya. Kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Maka begitulah seseorang jika diberi kekuasaan, harta, pangkat oleh Allah sebagai ujian, kadang manusia itu berhasil, tapi kebanyakan dari mereka akan gagal dan menjadi orang-orang yang sombong. Begitulah raja-raja terdahulu, mereka yang diberikan oleh Allah harta, pangkat, kedudukan, kekuasaan, kemewahan, mereka banyak yang gagal, sehingga para raja tadi mereka mengambil jalannya iblis, yaitu jalan kesombongan. Dengan sombongnya, raja-raja tadi pun akhirnya melakukan kezaliman, kejahatan, kelicikan, karena mereka gagal mengikuti petunjuk Allah yang seharusnya mengayomi masyarakat, tetapi mereka malah melakukan tindakan-tindakan keji, kejahatan, kelicikan, kehinaan terhadap masyarakat yang seharusnya mereka lindungi. Jadi raja menjadi sewenang-wenang. Raja-raja terdahulu menjadi kalap. Ketika dia tidak senang dengan satu orang, dengan gampangnya dia menghukum. Raja-raja terdahulu, mulai Raja Namrud di zaman Nabi Ibrahim, Raja Fir'aun di zaman Nabi Musa, dan raja-raja lainnya, mereka dengan gampangnya menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak mereka suka. Hukuman tadi bermacam-macam. Fir'aun tuh sering hukum pakai digantung. Pokoknya Bani Israel ada yang nggak mau bangun piramid di Mesir, gantung, digantung. Ya. Raja-raja Yehuda, mereka menyalib masyarakatnya. Ada yang tidak nurut, disalib, dijemur sampai meninggal, nggak dikasih makan. Ada yang dibakar. Ya, dibakar mereka. Jadi bentuk kezalimannya bermacam-macam, seperti Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud, sehingga Allah selamatkan Nabi Ibrahim dengan menjadikan apinya dingin. Nah, kajian tafsir kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan itu semua. Yang menjadi hikmah bagi kita semua, jangan sampai jika kita mendapatkan amanat harta, pangkat, kedudukan, kita berlaku sewenang-wenang. Karena hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang statusnya sebagai raja di raja dalam kerajaan langit dan bumi, kerajaan malakut wal jabarut, yang dapat menyiksa daripada ciptaannya yang tidak menurut. Sehingga Allah lah yang maha
menyiksa hambanya di dalam panasnya api neraka. Kita manusia tidak boleh membakar manusia lainnya. Hewan aja nyamuk gak boleh kita bakar. Ya, dalam fatwa dikatakan boleh membunuh hewan pengganggu. Tikus di dapur kita bunuh, boleh. Ular kalajengking kita bunuh, boleh. Ya, pokoknya hewan yang sifatnya mengganggu bahkan membahayakan kita, itu boleh kita bunuh sebagai perlindungan bagi diri kita. Cuma cara membunuhnya tidak boleh dibakar. Nyamuk ganggu kita, boleh kita matikan, tapi nggak boleh kita pakai raket listrik, itu membakar, menghanguskan, nggak boleh. Hanya Allah saja yang boleh menyiksa hambanya yang gagal melewati ujian dengan pembakaran. Maka di kajian tafsir kita pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tafsir surat Al-Buruj yang berisi 22 ayat yang dinamakan surat golongan Makkiyah, diturunkan di kota Makkah. Surat Al-Buruj berisi 22 ayat. Di dalamnya disebutkan 3 kaum pembangkang. Ada kaum Tsamud, kaumnya Nabi Soleh, yang tidak taat kepada Nabi Soleh, minta mukjizat. Coba kalau engkau betul Nabi Rasul, keluarkan dari batu besar ini seekor onta. Benar, setelah dapat izin daripada Allah, batunya dibelah, keluar tuh onta betina yang tidak ada ayahnya dan tidak ada ibunya. Kata Nabi Saleh, jaga onta ini, berikan dia minum dari sumur yang biasa kalian minum. 1 hari jatahnya onta, 1 hari jatah kalian, hei manusia. Di hari kalian nggak bisa minum, maka sebagai gantinya kalian boleh mengambil susu onta tersebut. Jadi sehari air, sehari susu, begitu. Jaga, jangan kalian bunuh. Dibunuh ontanya. Mukjizat Nabi Soleh dibunuh, Allah murka, dihabiskan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gagal nih kaum Tsamud. Datang lagi tentara Firaun. Ya, mereka memperbudak Israel, Bani Israel selama 300 tahun. Dengan kejinya, dengan jahatnya memperbudak manusia, tidak menghargai hak asasi manusia, sehingga Allah kirim belalang, air yang menjadi darah, angin topan, kutu, kodok. 9 mukjizat Nabi Musa ditimpakan semuanya kepada tuh Fir'aun dan tentaranya. Gagal mereka, Allah habiskan. Terakhir datang, dinamakan, yang menjadi inti pembahasan kita, dinamakan dengan Ashabul Ukhdud. Siapa mereka Ashabul Ukhdud? Ukhdud itu artinya parit, Bapak Ibu. Parit itu ada sebidang tanah digali. Kalau bahasa kita mah balong. Cuma jangan dikasih air, dikosongin, digali sampai dalam, besar kayak kuburan besar begitu. Kemudian orang-orang ditaruh di dalamnya, kemudian dibakar di dalam situ. Ini yang dilakukan oleh di zaman kontemporer sekarang ya, dilakukan oleh orang India Hindu yang membakar minoritas Muslim India dengan cara dibakar. Ya, diparit. Itu kejadian terulang nih di zaman modern sekarang. Padahal dulu sudah ada yang melakukan ini. Siapa? Raja-raja yang zalim. Kalau nggak digantung disalib, kalau nggak disalib dibakar di dalam parit. Maka Ashabul Ukhdud adalah mereka kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena raja yang zalim itu telah membakar rakyatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala jika ingin menyatakan daripada berita yang sangat-sangat penting yang harus kita perhatikan, maka biasanya Allah memulai dengan sumpah atas nama kemuliaan ciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud
an-nari dzatil waqud. Was-samai, demi kemuliaan langit aku bersumpah, kata Allah. Demi kemuliaan langit Zatil Buruj, yang memiliki 12 rasi bintang. Maka Allah berfirman, demi kemuliaan langit yang memiliki 12 rasi bintang aku bersumpah. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Maksudnya adalah yaumil qiyamah, hari kiamat, hari yang dijanjikan. Wa syahidin, dan hari di mana amal ibadah seseorang menjadi saksi. Hari saksi, yaitu hari Jumat. Orang beramal di hari Jumat, maka amalnya akan bersaksi dengan kebaikan orang tersebut. Wa masyhud, dan hari yang disaksikan. Yang disaksikan oleh malaikat dan juga manusia jutaan berkumpul, yaitu hari Arafah. Wa syahidin wa masyhud, dan aku bersumpah atas nama kemuliaan hari Jumat dan kemuliaan hari Arafah. Hari yang menyaksikan dan hari yang disaksikan. Sebagaimana tafsir ini ditafsirkan di dalam hadis Nabi. Kutila ashabul ukhdud. Nah, ini inti pembahasannya. Jadi Allah bersumpah atas nama kemuliaan langit dan 12 rasi bintang. Allah bersumpah atas nama hari kiamat, hari yang dijanjikan hari Jumat, dan juga hari Arafah. Setelah Allah bersumpah atas nama kemuliaan ciptaannya, langit dan juga waktu, saat itu Allah mulai bercerita tentang satu golongan di mana dikatakan kutila. Di sini artinya bukan dibunuh ya. Kutila maksudnya dilaknat, lu'ina. Dilaknat, siapa yang dilaknat? Ashabul ukhdud, mereka yang menggali parit. Dilaknat mereka yang membelah bumi, membuat parit. An-nari dzatil waqud, yang mereka menyalakan api di atas kayu bakar. Jadi parit tadi setelah digali, diisi kayu bakar, dinyalakan apinya. Setelah berkobar apinya tadi, idhum 'alaiha qu'ud. Tiba-tiba saja adanya mereka si raja yang menyulut api dengan tentaranya tadi, yang membakar api tadi, 'alaiha, di samping-samping parit tersebut, qu'ud, mereka tuh duduk. Mereka duduk di samping-samping parit tadi. Ngapain? Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum, dan adanya mereka penggali parit tadi, ala ma yaf'aluna, atas apa yang mereka lakukan bil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah, syuhud, mereka menyaksikan. Jadi setelah digali parit, dimasukkan kayu bakar, dinyalakan api, mereka duduk di samping, mereka lempar itu orang beriman dibakar, mereka nontonin, menyaksikan kejadian tersebut. Maka dikatakan saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan orang-orang beriman. Dengan cara apa? Sebelum orang beriman tadi masuk ke dalam api yang panas, Allah cabut nyawanya. Jadi meninggalnya bukan karena api yang panas, tapi meninggalnya karena dicabut nyawanya oleh Allah. Baru masuk api udah mati. Jadi dia nggak merasakan siksaan tadi. Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Padahal mereka itu, ya, tidaklah mereka itu menimpakan azab tadi kepada kaumnya, ya. Tidaklah mereka itu menyiksa orang tadi kecuali karena hanya beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka raja ini kan kurang ajar. Kok ada orang masuk ke jalan yang benar disiksa padahal mereka hanya beriman kepada Allah. Mereka pun akhirnya disiksa. Maka kira-kira apalah yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka penggali parit yang menyiksa orang-orang yang hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana kisah lengkapnya? Kisah bermula
Ini dalam hadis yang sangat panjang diriwayatkan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cerita ke para sahabatnya. Kata Nabi, dulu ada satu raja. Raja ini punya kerajaan. Dia punya satu penyihir. Penyihir ini udah tua renta. Karena penyihirnya udah tua, takut meninggal bawa ilmu sihir, dia ingin mewarisi ilmu sihirnya kepada bawahannya. Maka dia izin kepada raja, "Raja, utuslah kepadaku satu pemuda untuk aku ajari dia ilmu sihir agar dia meneruskan tugasku untuk melindungi kerajaan sang raja." Maka raja mengutus salah satu tentaranya seorang pemuda, anak kecil. Maka anak kecil ini tiap hari berangkat dari rumahnya karena perintah kerajaan. Berangkat dari rumahnya menuju rumah penyihir. Tiba-tiba dalam perjalanan dari rumah ke rumah penyihir, anak kecil ini melihat ada satu pendeta. Ahlul kitab, beriman kepada Allah. Dia akhirnya mendengar pendeta tadi berpidato. Dia dengar, dia takjub dengan pendeta tadi. Sehingga selesai dengan pendeta tadi, dia baru balik ke penyihir. Ya, sampai penyihir karena telat dihukum. Sampai penyihir dihukum. Pas dia mau pulang, dia mampir lagi ke tempat pendeta. Dengar lagi pendeta tadi ngomong dengan ilmu yang menakjubkan. Dia terkagum-kagum. Dia akhirnya pulang ke rumah. Sampai pulang ke rumah, dihukum lagi sama keluarganya. Karena datang telat. Dia ke penyihir telat, dia pulang ke rumah telat, gara-gara dia mendengarkan daripada nasihat dari pendeta tersebut. Sehingga hal ini dikeluhkan anak kecil tadi kepada pendeta. "Wahai pendeta, guruku, aku nih dihukum di sana dan di sini karena telat. Karena aku datang ke tempatmu ini." Maka jawablah, "Jikalau engkau itu datang ke keluargamu telat, jadikan penyihir itu alasan. Oh, aku ditahan oleh penyihir, gak boleh pulang dulu sehingga aku telat." Sehingga gak dihukum sama keluarganya. Dan nanti kapan kamu datang ke penyihir telat, jadikan keluargamu sebagai alasan. "Oh, keluargaku menahanku sehingga aku telat datang ke sini." Sehingga engkau nggak dihukum. Berjalan begitu. Datang terus telat. Alasannya yang sana keluarga menahan, yang sini penyihir yang menahan. Sehingga hadirin hadirat rahimakumullah, anak kecil tadi pun menjadi orang yang alim dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala lewat ahlul kitab pendeta tadi. Sehingga pada suatu hari dalam perjalanan pulang pergi itu, di tengah jalan ada hewan besar. Hewan ini nggak disebutkan apa ya, mungkin gajah atau harimau, hewan besar yang menghalangi lalu lalangnya manusia. Sehingga dalam hati anak kecil tadi berkata, "Aku ingin nguji, kira-kira yang benar ini pendeta apa penyihir? Pengen tahu, yang benar, yang dicintai oleh Allah tuh pendeta atau penyihir?" Sehingga dia ngambil satu batu, dia doa, "Ya Allah, kalau engkau cinta kepada pendeta tadi dan pendeta tadi benar ya Allah daripada penyihir, maka kalau aku lempar batu ini, jadikan hewan yang besar itu mati." Maka dilempar batu tadi, hewan yang menghalangi jalannya manusia tadi mati, sehingga manusia bisa melanjutkan perjalanannya. Si anak kecil tadi tahu, oh berarti orang yang dicintai oleh Allah adalah guruku yang selama ini aku berguru, yaitu si pendeta tadi. Hingga akhirnya pada suatu hari anak kecil tadi tiba-tiba saja mendapat karomah daripada Allah. Ada orang kena penyakit kusta, diusap sehat. Ada orang buta, diusap atas izin Allah, sehat. Ada orang penyakit apapun, anak kecil tadi doa kepada Allah, diizinkan asal pasiennya masuk Islam, sehat. Sehingga berita anak kecil ini menjadi berita yang viral di kampung tersebut. Anak kecil ini akhirnya ngomong ke gurunya, "Aku diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah." "Ya," kata si gurunya, "engkau mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Engkau sudah melampaui derajatku sebagai gurumu. Dan engkau nanti akan diuji oleh Allah. Engkau akan diuji oleh Allah. Ya, nanti kalau engkau diuji, jangan sebut namaku sebagai guru." Ini gurunya paham, kalau namanya disebut bisa ikut keseret. Maka akhirnya ada teman duduk raja. Ini cerita dalam hadis sangat panjang ya. Raja itu punya teman duduk, bahasa kita mah menteri. Menteri ini buta.
Menteri ini dengar ada anak kecil bisa menyembuhkan kebutaan, maka dia ingin bisa melihat lagi. Menteri tadi bawa harta yang banyak, datang ke anak kecil tadi. Hei anak kecil, dengan kekuatanmu sembuhkan aku. Kata tuh anak kecil dengan polosnya, oh bukan aku yang nyembuhkan. Yang nyembuhkan adalah Tuhanku Allah. Jika engkau, hei menteri, mau betul-betul sembuh, berimanlah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Maka menteri tadi memenuhi syarat, dia masuk Islam, akhirnya dia didoakan, akhirnya dia sembuh. Keesokan harinya datang ke istana. Seperti biasa rapat. Datang udah bisa melihat, raja heran. Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Oh, engkau bisa lihat lagi. Maka dijawab oleh teman raja ini yang udah masuk Islam, ya, yang nyembuhkan Tuhanku. Raja ngamuk. Aulaka rabbun ghairi? Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Oh, ini rajanya ngaku Tuhan. Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Iya, Tuhanku adalah Allah. Maka teman raja tadi yang akhirnya dapat melihat atas izin Allah itu disiksa, suruh nyebutkan siapa yang bisa nyembuhkan begini. Akhirnya disebutlah nama anak kecil tadi yang diutus raja untuk belajar kepada penyihir. Maka dipanggil anak kecil tadi. Akhirnya anak kecil tadi disiksa. Suruh nyebutkan siapa yang ngajari kamu. Akhirnya disebutkan nama pendeta tadi. Pendeta tadi disebutkan, didatangkan pendeta tadi, engkau keluar dari agamamu. Gak mau, pendeta tadi akhirnya digergaji dari kepala sampai membelah badan jadi 2. Digergaji. Temannya raja tadi yang masuk Islam, tetap gak mau, murtad. Akhirnya digergaji. Tinggal si anak kecil tadi. Pengawal, bawa anak kecil ini ke atas gunung. Setelah di atas gunung tanya lagi mau murtad apa enggak. Kalau enggak, dorong dia, jatuhkan. Selama perjalanan naik ke puncak gunung, anak kecil tadi doa, ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku, ya Allah. Sampai atas, Allah jadikan gunung tadi gempa, sehingga pengawal raja semuanya jatuh, meninggal, anak kecil tadi selamat. Dia balik lagi ke istana sendirian. Aku selamat. Pengawal tangkap lagi anak kecil tadi. Bawa ke tengah laut. Di perahu. Nanti pas mau ditanya lagi, udah di tengah laut tanya lagi, mau murtad nggak? Kalau enggak, tenggelamkan. Doa lagi selama di perahu, ya Allah selamatkan aku, selamatkan aku. Sampai tengah laut, kapal tadi Allah jadikan terbalik. Semua pengawal mati kecuali anak kecil tadi. Anak kecil tadi kembali lagi ke istana. Siapa yang menyelamatkan engkau? Allah Tuhanku. Raja, kalau engkau betul-betul ingin membunuhku, hanya satu caranya, engkau harus ikuti perintahku. Apa itu perintahmu? Raja pengen bunuh nih anak kecil. Kalau kamu ingin bunuh aku, kumpulkan masyarakat di satu tempat. Sudah itu, salib aku di tiang salib. Sudah itu, ambil panahku ini, taruh di busur. Waktu-waktu mau mana, ke posisiku yang sedang disalib, yang disaksikan masyarakat, bilang dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Maka akhirnya masyarakat dipanggil, anak kecil tadi disalib, busur, panah udah dibusur, raja ngomong dengan keras. Dengan nama Tuhan anak kecil ini, dilempar, meninggal. Masyarakat dengar itu, oh, Tuhan anak kecil ini. Akhirnya masyarakat mengatakan sebanyak 3 kali, aku beriman kepada Tuhannya anak kecil ini, aku beriman kepada Tuhannya anak kecil ini. 3 kali disebut. Raja ngedengar itu tambah ngamuk. Pengen ngebasmi satu orang beriman, ya digergaji 2, dipanah 1. Masyarakat berbondong-bondong akhirnya masuk Islam. Marah raja. Pengawal, gali parit. Digali parit, tanah digali, masukkan kayu bakar, dinyalakan api. Masyarakat, murtad nggak? Kalau enggak, kalian masuk ke dalam pembakaran api. Maka semuanya memilih tetap Islam, kecuali hanya 10 orang yang murtad, imannya lemah. Dia murtad 10 orang, 10 atau 11, sisanya 77 orang masuk ke dalam api. Sebelum masuk ke dalam api,
Allah cabut dulu nyawanya sehingga mereka tidak tersiksa dengan api panas yang membakar. Inilah kisah daripada Ashabul Ukhdud, kisah raja yang zalim, yang sewenang-wenang, yang jahat, yang mereka membakar daripada ciptaan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apalah yang Allah balas kepada mereka, Ashabul Ukhdud? Allah selanjutnya di surat Al-Buruj berfirman, Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannama wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fauzul kabir. Maka tidaklah mereka itu disiksa, orang-orang itu disiksa kecuali hanya karena mereka beriman kepada Tuhan anak kecil tadi. Hanya beriman kepada Allah. Allah, ya, dialah zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan Allah atas segala sesuatu menyaksikan. Allah selalu menyaksikan setiap daripada peristiwa yang terjadi. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang beriman laki atau perempuan, dan mereka setelah pembakaran tadi ternyata tidak bertaubat kepada Allah, maka bagi mereka siksa di dalam api neraka jahanam yang membakar, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Artinya bakal balik kalau mereka bertaubat. Ternyata mereka tidak bertaubat. Sedangkan orang-orang yang dibakar, yang Allah wafatkan duluan sebelum terbakar, Allah selamatkan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh kebaikan, bagi mereka adalah sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kebahagiaan yang besar. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Dialah Allah, zat yang maha dahsyat hukumannya. Allah adalah zat yang maha dahsyat hukumannya. Allah yang menciptakan ciptaannya sebanyak 2 kali. Yubdi'u, yang tadinya tidak ada menjadi ada dengan kelahiran. Wa yu'id, dan yang tadinya sudah mati Allah bangkitkan kembali. Ya, Allah yang menghidupkan 2 kali kehidupan, kelahiran dan kebangkitan. Wa huwal ghafurul wadud, dialah zat Allah yang maha pengampun lagi maha dermawan, pengampun lagi maha pengasih. Dzul arsyil majid, dialah Allah yang memiliki arsy istana yang mulia. Fa'alul lima yurid, dialah Allah yang maha berkehendak dengan setiap yang Allah inginkan. Hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Apakah telah datang kepadamu hai Nabi Muhammad hadithul junud, kisah tentang tentara Fir'aun wa Thamud, yaitu tentaranya Fir'aun dan juga kaum Thamud yang keduanya menentang Allah. Kaum Thamud, Nabi Saleh yang di awal tadi diceritakan, balil ladzina kafaru fi takdzib, bahkan mereka orang-orang yang kafir itu pasti mereka mendustakan Allah. Wallahu min waraihim muhit, padahal Allah selalu mengawasi mereka. Allah mengepung mereka dari belakang. Bal huwa Qur'anum majid, bahkan mereka bukan hanya mendustakan Allah, tetapi juga mendustakan Al-Qur'an yang mulia, fi lauhim mahfuz, yang teks asli Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuz. Maka begitulah kisah tentang mereka pembangkang-pembangkang yang mereka awalnya diuji oleh Allah dengan ujian kenikmatan. Mereka gagal, mereka melakukan kezaliman, kejahatan, mereka tidak mau taubat,
sehingga pantas bagi mereka untuk kelak di akhirat diazab di neraka jahanam. Ini pelajaran buat kita semua. Jika kita menjadi orang yang memiliki jabatan wewenang yang luar biasa, maka hati-hati dalam menggunakannya. Kita harus betul-betul sadar bahwasannya itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang gagal sehingga kita tidak seperti apa yang ditimpakan oleh Allah terhadap mereka Ashabul Ukhdud, terhadap mereka kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, dan terhadap mereka tentara Firaun, yang mereka semua adalah contoh pelajaran bagi kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Maka inilah 22 ayat surat Al-Buruj yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan lanjut dengan surat At-Tariq yang akan membahas sesuatu hal lainnya. Mungkin sekian saja, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih hidayata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajinna minal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mudhannina 'alaiha qabiliha wa atmim 'alaina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.